Kegiatan apa saja yang dilakukan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo pada hari ini dan pesan-pesan apa yang ia sampaikan masyarakat di sana? Iya, selamat siang pada hari kampanye ke-35. Kita masih bersama dengan Ganjar Pranowo yang hari ini masih berkeliling di Jawa Tengah, khususnya di wilayah Demak begitu. Saya akan bertanya langsung kepada Pak Ganjar. Pak Ganjar, izin Pak, ini kita sedang live. Pak Ganjar hari ini sedang muter-muter di pabrik mainan gitu Pak. Apa sebenarnya yang ingin dituju Pak Ganjar? Ya, ada satu industri di tengah kampung yang kebetulan ini pemiliknya beliau masih muda, udah 20-an tahun, punya pengalaman mulai dari dua karyawan, 200 meter persegi, dan hari ini tumbuh, berkembang, tambah gede, kira-kira berapa? 50 hektar? 50 hektar ya Pak? 50 hektar dengan karyawan kurang lebih 5.000. Ya. Saya melihat mulai dari UMKM ternyata bisa hebat sekali. Ya. Dan beliau belajar betul-betul ke banyak negara, dan kemudian hari ini bisa dikembangkan dan menyerap banyak tenaga kerja. Yang seperti ini yang perlu mendapatkan perhatian, perlu mendapatkan perlindungan, sehingga industri dalam negeri bisa tumbuh. Dan industri mainan kita kan masih banyak sekali yang impor. Terbayangkan nggak kalau kemudian diproduksi dari dalam negeri sendiri? Dukungan dalam kebijakan apa yang akan Pak Ganjar beri kepada UMKM seperti Bapak tadi, yang akan nanti jika Bapak terpilih nanti? Kalau sebenarnya sih dari UMKM itu biasanya dia butuh pendampingan, pelatihan sampai dengan akses permodalan. Itu yang dari awal. Tapi kalau sudah seperti ini, biasanya insentif yang diperlukan oleh mereka. Tapi kalau kita melihat seperti ini ini tinggal gelinding aja. Nah, saya mau tanya ke Bapak, ini mumpung ada Pak Ganjar, kalau harapannya dari UMKM sebenarnya apa yang ingin diminta begitu Pak? Kalau yang dibutuhkan mainan kita, alhamdulillah Bapak, walaupun dengan susah payah kita bisa membendung impor, mudah-mudahan kita bisa ekspor Bapak. Gitu. Dan mungkin dari bahan-bahan pokok, dalam arti bahan pokok untuk kebutuhan industri kayak plastik, besi, kita masih jauh dengan negara lain Bapak. Terutama China itu lebih murah. Jadi Bung Karno itu pernah menyampaikan kalau mau jadi negara industri, maka mesti ada logam dasar dan kimia dasar. Nah ini bagian dari kimia dasar sebenarnya. Maka industri biji plastik dan sebagainya itu yang kita mesti punya sendiri. Kalau bahan baku itu sudah siap, maka industri turunannya atau pengembangan dari itulah yang dibutuhkan. Maka terpaksa kan beberapa bahan-bahan materialnya masih import kan. Ya, itu. Kalau diimpor ya. Karena teknologi, kemampuan kita, keuletan orang kita itu jauh lebih ulet daripada mereka. Cuma bahan kita dasar itu pasti kalah. Oke. Nah itu seperti, kita sambil jalan Pak boleh. Salah satunya Pak Ganjar, ini kalau soal buruhnya tadi dikatakan bahwa kita tuh punya tenaga kerja yang ulet begitu. Ya. Tapi kemudian untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ini kadang masih kalah daya juangnya. Ini bagaimana Pak nanti dari pemerintah? Sebenarnya improvement bisa dilakukan. Kalau kemudian ukuran kinerja bisa diterapkan, maka sebenarnya motivasi untuk berprestasi atau achievement motivation-nya itu bisa didorong. Hari ini kamu bisa membuat atau merakit berapa unit? Saya bisa merakit 100 unit Pak, bisa nggak 150? Maka itu butuh keterampilan, itu butuh pelatihan, itu butuh pengalaman. Ya itulah yang kemudian bisa didorong. Meskipun tentu bisa juga menggunakan peralatan dan teknologi ya. Jadi itu yang mesti didorong. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pak, terima kasih waktunya, selamat berkegiatan kembali. Berikut informasi yang sudah dikatakan baik dari program kerja dan juga bagaimana para buruh tadi ataupun dari UMKM memberikan harapannya kepada Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo jika nanti terpilih menjadi presiden dalam 2024, Pilpres 2024 yang akan datang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Ausirion Dholu, koresponden CNN Indonesia melaporkan langsung dari Demak dan juga